Pernah nggak kalian berpikir kenapa aplikasi seperti TikTok, Instagram, Shopee, atau Netflix bisa tahu apa yang kita sukai? Misalnya saat kalian sering menonton video memasak di TikTok, lama-kelamaan beranda kalian dipenuhi video resep makanan. Atau ketika kalian sering membeli skincare di Shopee, aplikasi akan merekomendasikan produk-produk kecantikan lainnya. Lalu, bagaimana komputer bisa mengetahui hal tersebut? Apakah komputer benar-benar berpikir seperti manusia? Jawabannya adalah karena komputer belajar dari data menggunakan teknologi yang disebut machine learning. Dalam machine learning terdapat dua cara utama komputer belajar, yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Bayangkan, saat kalian masih kecil belajar mengenali hewan, orang tua menunjukkan gambar kucing lalu berkata, "Ini kucing." Kemudian menunjukkan gambar anjing dan berkata, "Ini anjing." Karena selalu diberi contoh beserta jawabannya, akhirnya kalian bisa membedakan kucing dan anjing sendiri. Cara belajar seperti ini disebut supervised learning. Namun, bagaimana jika kalian diberikan ratusan foto hewan tanpa nama apapun, lalu diminta mengelompokkannya berdasarkan kemiripan bentuk dan cirinya? Kalian mungkin akan mengelompokkan hewan yang mirip menjadi satu kelompok. Cara belajar seperti ini disebut unsupervised learning. Nah, pada video kali ini dengan saya Sheila Maharani Adiwinata dengan NPM F1A025013, kita akan membahas secara lengkap apa itu supervised learning dan unsupervised learning, tujuan penggunaannya, data yang cocok digunakan, kelebihan dan kekurangannya, serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dan implementasinya menggunakan aplikasi R. Jadi, simak video ini sampai selesai ya. Sebelum membahas supervised learning dan unsupervised learning, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu machine learning. Machine learning adalah cabang dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer belajar dari data dan pengalaman tanpa harus diprogramkan secara rinci untuk setiap tugas. Jika pada program biasa kita menuliskan aturan satu persatu, pada machine learning, komputer justru menemukan sendiri pola dari data yang diberikan. Contohnya, jika kita ingin membuat sistem yang dapat membedakan email spam dan bukan spam, kita terlebih dahulu menuliskan yang ada pada email spam. Kita cukup memberikan banyak contoh email spam dan non-spam. Kemudian, komputer akan mempelajari pola yang membedakan keduanya. Semakin banyak data yang dipelajari, biasanya semakin baik kemampuan komputer dalam membuat prediksi atau keputusan. Dalam proses belajar tersebut, terdapat dua pendekatan yang paling sering digunakan, yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Perbedaan utama keduanya terletak pada ada atau tidaknya label pada data yang digunakan. Lalu, apa yang dimaksud dengan label data? Dan bagaimana kedua metode ini bekerja? Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari supervised learning. Pengertian supervised learning. Definisinya, supervised learning adalah metode machine learning yang menggunakan data berlabel atau labeled data. Artinya, setiap data memiliki jawaban atau target yang sudah diketahui sebelumnya, sehingga model belajar dari pasangan input dan output tersebut. Analogi sederhananya seperti seorang siswa yang belajar dengan bantuan guru. Guru memberitahukan soal dan jawaban yang benar. Kemudian, siswa tersebut belajar dari contoh. Tujuan dari supervised learning. Yang pertama, memprediksi data baru. Yang kedua, mengklasifikasikan data ke dalam kategori tertentu. Yang ketiga, meningkatkan akurasi prediksi. Yang keempat, membantu mengambil keputusan. Data yang cocok untuk supervised learning. Yang pertama, data yang memiliki label. Yang kedua, data dengan output yang sudah diketahui. Yang ketiga, data historis atau data masa lalu. Yang keempat, data untuk prediksi atau klasifikasi.
Misalnya, tersedia data mahasiswa berupa nilai tugas, nilai ujian, dan tingkat kehadiran. Selain itu juga terdapat informasi apakah mahasiswa tersebut lulus atau tidak lulus. Dari data tersebut, komputer akan mempelajari pola yang menyebabkan mahasiswa dapat lulus. Setelah model terbentuk, komputer dapat memprediksi kemungkinan kelulusan mahasiswa baru berdasarkan data akademiknya. Mengapa termasuk supervised learning? Karena data memiliki label, yaitu kolom status yang berisi informasi lulus atau tidak lulus. Komputer belajar dari data yang sudah diketahui hasilnya. Cara kerjanya adalah 1. Model mempelajari hubungan antara kehadiran dan nilai dengan status kelulusan. 2. Model menemukan pola mahasiswa yang lulus dan tidak lulus. 3. Setelah belajar, model dapat memprediksi status mahasiswa baru. Contoh prediksi data mahasiswa baru dengan kehadiran 92%, nilai tugas 85%, nilai UTS 82%, nilai UAS 88%. Berdasarkan pola dari data sebelumnya, model kemungkinan akan memprediksi status lulus. Setelah memahami bagaimana komputer belajar menggunakan data yang memiliki label pada supervised learning, sekarang kita akan membahas metode yang sedikit berbeda, yaitu unsupervised learning. Bayangkan kalian memiliki data ratusan pelanggan sebuah supermarket. Data tersebut hanya berisi umur, penghasilan, dan jumlah transaksi. Namun tidak ada informasi pelanggan mana yang termasuk pelanggan premium, pelanggan biasa, atau pelanggan yang jarang berbelanja. Menurut kalian, apakah komputer masih bisa menemukan informasi yang berguna dari data tersebut? Jawabannya adalah bisa. Meskipun tidak memiliki label atau jawaban yang diketahui, komputer tetap dapat mencari pola dan mengelompokkan data yang memiliki karakteristik serupa. Proses inilah yang disebut unsupervised learning, yaitu jika pada supervised learning, komputer belajar dari data yang sudah memiliki jawaban, maka pada unsupervised learning, komputer belajar secara mandiri untuk menemukan pola, hubungan, atau kelompok yang tersembunyi di dalam data. Pengertian unsupervised learning. Berdefinisi, unsupervised learning adalah metode machine learning yang menggunakan data tanpa label. Komputer tidak diberikan jawaban yang benar, tetapi diminta mencari pola atau kelompok secara mandiri dalam data. Analogi sederhananya, seperti seorang yang masuk ke perpustakaan besar tanpa petunjuk, lalu mencoba mengelompokkan buku berdasarkan kemiripan temanya. Tujuan dari unsupervised learning, yang pertama, menemukan pola dalam data. Yang kedua, mengelompokkan data yang mirip. Yang ketiga, mengeksplorasi data tanpa label. Yang keempat, mendapatkan insight baru dari data. Data yang cocok untuk unsupervised learning. Yang pertama, data tanpa label. Yang kedua, data dalam jumlah besar. Yang ketiga, data yang belum diketahui strukturnya. Yang keempat, data pelanggan atau transaksi. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode K-means clustering, diperoleh 3 klaster dengan jumlah anggota yang berbeda, yaitu klaster 1 sebanyak 50 data, klaster 2 sebanyak 53 data, dan klaster 3 sebanyak 47 data. Pengelompokan ini dilakukan berdasarkan kemiripan karakteristik ukuran, sepal, dan petal pada bunga iris. Nilai Baldwin atau total sebesar 76,7% menunjukkan bahwa sekitar 76,7% variasi data dapat dijelaskan oleh perbedaan antara klaster. Nilai ini cukup tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil clustering yang diperoleh sudah cukup baik dalam memisahkan kelompok data yang berbeda. Berdasarkan perbandingan hasil clustering dengan spesies bunga yang sebenarnya, diketahui bahwa klaster 1 berisi 50 bunga setosa dan tidak terdapat spesies lain dalam klaster tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa bunga setosa memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan spesies lainnya, sehingga dapat dipisahkan dengan sempurna oleh algoritma K-means. Sementara itu, klaster 2 terdiri dari
39 bunga versicolor, dan 14 bunga virginica. Sedangkan klaster 3 terdiri dari 11 bunga versicolor dan 36 bunga virginica. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian data versicolor dan virginica masih bercampur dalam dua klaster yang berbeda. Kondisi tersebut terjadi karena kedua spesies memiliki karakteristik ukuran bunga yang relatif mirip, sehingga lebih sulit dipisahkan secara sempurna. Berdasarkan nilai rata-rata tiap klaster, terlihat bahwa klaster 1 memiliki rata-rata ukuran petal yang paling kecil. Hal ini menunjukkan bahwa anggota klaster 1 merupakan bunga dengan ukuran mahkota yang kecil dan sesuai dengan karakteristik spesies Centosa. Pada klaster 2, rata-rata petal menunjukkan nilai sedang, yang berarti sebagian besar beranggotakan spesies versicolor yang memiliki ukuran bunga sedang, sedangkan klaster 3 memiliki rata-rata ukuran besar, yang menunjukkan bahwa klaster tersebut berisi bunga dengan ukuran mahkota paling besar dan didominasi oleh spesies virginica. Dari grafik visual clustering, terlihat bahwa data berhasil terbagi menjadi 3 kelompok berdasarkan kemiripan ukuran bunga. Klaster Centosa tampak dipisah dengan jelas dari kedua klaster lainnya, sedangkan klaster versicolor dan virginica masih memiliki beberapa titik yang saling berdekatan karena karakteristik keduanya yang relatif mirip. Perbandingan supervised learning dan unsupervised learning. Yang pertama, pengertian. Supervised learning adalah metode pembelajaran mesin yang menggunakan data berlabel. Artinya, setiap data yang sudah memiliki jawaban atau target yang diketahui sebelumnya, sehingga komputer dapat belajar dari data tersebut untuk membuat prediksi. Sedangkan unsupervised learning adalah metode pembelajaran mesin yang menggunakan data tanpa label. Komputer tidak memberikan jawaban yang benar, tetapi diminta menemukan pola atau kelompok yang tepat dalam data. 2. Tujuan. Tujuan utama unsupervised learning adalah melakukan prediksi dan klasifikasi berdasarkan data yang sudah dipelajari sebelumnya. Sementara itu, unsupervised learning bertujuan menemukan pola, hubungan, atau pengelompokan data yang belum diketahui sebelumnya. 3. Jenis data. Supervised learning menggunakan data yang memiliki label atau target. Misalnya data mahasiswa yang memiliki status lulus atau tidak lulus. Sedangkan unsupervised learning menggunakan data tanpa label. Misalnya data pelanggan yang hanya berisi umur, penghasilan, dan jumlah transaksi tanpa kategori pelanggan. 4. Cara kerja. Pada supervised learning, komputer belajar dari pasangan input dan output yang sudah tersedia. Setelah memahami pola yang ada, komputer dapat memprediksi data baru. Pada unsupervised learning, komputer menganalisis data secara mandiri untuk menemukan kemiripan atau pola tertentu tanpa adanya jawaban yang memberikan sebelumnya. 5. Contoh penerapan. Contoh penerapan supervised learning adalah prediksi kelulusan mahasiswa, prediksi harga rumah, deteksi spam email, diagnosis penyakit. Contoh dari unsupervised learning adalah segmentasi pelanggan, pengelompokan produk, analisis perilaku konsumen, pengelompokan dokumen atau berita. 6. Kelebihan. Kelebihan dari supervised learning adalah hasil prediksi biasanya lebih akurat karena komputer belajar dari data yang sudah memiliki jawaban. Kelebihan unsupervised learning adalah tidak memerlukan data berlabel maupun menemukan pola tersembunyi yang sebelumnya tidak diketahui. 7. Kekurangan. Kekurangan supervised learning adalah membutuhkan data yang berlabel yang cukup banyak dan proses pelabelan data seringkali memerlukan waktu serta biaya yang besar. Kekurangan unsupervised learning adalah hasil pengelompokan terkadang sulit diinterpretasikan dalam tingkat akurasi yang lebih sulit untuk diukur. Kesimpulan,
Supervised learning dan unsupervised learning merupakan dua metode utama yang digunakan dalam machine learning untuk membantu komputer belajar dari data. Supervised learning menggunakan data yang sudah memiliki label atau target. Pada metode ini, komputer belajar dari contoh data yang sudah diketahui hasilnya. Kemudian, menggunakan pengetahuan tersebut untuk melakukan prediksi atau klasifikasi pada data baru. Contohnya adalah prediksi kelulusan mahasiswa. Sedangkan unsupervised learning menggunakan data yang tidak memiliki label. Komputer tidak diberikan jawaban yang benar, melainkan mencari pola, hubungan atau kelompok tersembunyi di dalam data secara mandiri. Contohnya adalah segmentasi pelanggan. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada keberadaan label pada data. Jika data memiliki label dan tujuan analisis adalah melakukan prediksi, maka metode yang digunakan adalah supervised learning. Namun jika data tidak memiliki label atau tujuan analisis adalah merupakan pola atau pengelompokan data, maka metode yang digunakan adalah unsupervised learning. Dengan memahami kedua metode ini, kita dapat memilih pendekatan yang tepat sesuai dengan karakteristik data dan tujuan analisis yang ingin dicapai. Oleh karena itu, supervised learning dan unsupervised learning menjadi dasar yang sangat penting dalam mengembangkan berbagai teknologi kecerdasan buatan yang digunakan saat ini. Sekian penjelasan mengenai supervised learning dan unsupervised learning. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman mengenai konsep dasar machine learning.